Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Ya, insya Allah kita semua sehat ya. Pada hari ini kita akan belajar pelajaran yang kedua tentang gemar membaca Al-Quran. Ya, kita sebagai umat Islam wajib bisa membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Kita wajib membaca Al-Quran dengan benar. Maka dari itu kita harus mempelajari yang namanya huruf-huruf hijaiyah. Masih ingat apa saja huruf-huruf hijaiyah? Ya, huruf hijaiyah terdiri atas 29 huruf. Ada yang masih ingat apa saja hurufnya? Ya, hurufnya itu ialah alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, dot, to, zo, ain, goin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, waw, lam alif, hamzah, ya. Yaitu adalah huruf-huruf hijaiyah. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana sih huruf hijaiyah bersambung. Karena di dalam Al-Quran semua tulisan huruf hijaiyah dituliskan bersambung, tidak ada yang terputus-putus. Kita lihat di halaman 16. Di sana ada huruf tunggal, letak di awal, di tengah, akhir, dan bagaimana cara menyambungkannya. Ketika dia huruf alif, maka letak di awal seperti ini, dan di tengah dia seperti ini, dan di akhir juga tetap sama, dan jika disambung dia terpisah-pisah. Ketika huruf ba, bentuk tunggalnya sempurna berbentuk mangkok. Ketika dia di awal, dia hanya setengah saja. Ketika di tengah, dia hanya berupa titik. Dan di akhir, dia juga berupa setengah mangkok. Sama seperti huruf ta, sa. Nah, beda dengan huruf jim. Huruf jim, ketika di awal dia berbentuk seperti ini. Dan ketika di tengah berbentuk seperti ini. Dan di akhir bentuknya sempurna, seperti huruf tunggal. Nah, ketika disambung, bentuknya seperti ini. Kita ambil contoh. Huruf jim atau huruf ja. Ya, di sini ada tunggal, letak awal, tengah, dan akhir. Kita coba pakai huruf yang ja. Ja. Ketika di awal, bentuknya seperti ini. Ini huruf ja di awal. Ketika dia di tengah, bentuknya seperti ini. Dan ketika di akhir, bentuknya kembali semula. Contoh,
awal, penulisan huruf Arabnya seperti ja, ro, ha. Ja, ro, ha. Dibaca ja, ro, ha. Dan ja-nya berada di awal. Seperti ini. Ja-nya berada di awal. Sekarang kita coba ketika ja-nya di tengah. Ha, ja, ha, ja, da. Nah, ini ketika ja-nya berada di tengah. Dibaca ha, ja, da. Jadi ja yang berada di tengah yang ini. Sekarang ketika ja-nya berada di akhir. Ta, ya, dibaca ta, ha, ja. Ja-nya berada di akhir. Jadi seperti itulah cara penulisan huruf hijaiyah pada huruf ja. Sekarang kita contoh lagi untuk huruf sa. Huruf sa. Huruf sa. Ketika di awal dia berbentuk seperti ini. Ada titik-titiknya. Kemudian ketika dia di tengah, dia titik-titik bentuk seperti tiga terbalik. Kemudian titik-titik lagi. Kalau di akhir, dia bentuknya seperti huruf yang awal. Seperti ini. Ya, kita berikan contoh pada huruf sa. Ketika dia berada di awal, cara penulisannya seperti ini. Sa, ro, ha. Sa-nya berada di awal. Nah, ketika dia di tengah, cara penulisannya ha, ha, sa, da. Huruf sa-nya ada di tengah. Sekarang ketika huruf sa-nya berada di akhir, contohnya seperti ini. Ta, ha, sa. Nah, jadi ketika sa-nya berada di akhir, sa-nya seperti ini. Bisa dimengerti? Insya Allah bisa ya. Kemudian dari pelajaran ini, Ibu nanti minta buatkan 5 contoh cara penulisan huruf hijaiyah bersambung. Buatkan seperti ini. Huruf tunggal, tengah, akhir. Kemudian contohnya ada awal, tengah, akhir. Oke, sekarang kita lanjut di buku halaman 17.
ketika kita sudah belajar cara penulisan huruf hijaiyah, kita belajar tentang harokat-harokatnya. Di dalam Al-Quran ada tanda baca fathah, kasroh, dhammah, ada sukun, tasdid, tanwin, kasrotain, fathatain, dan dhammatain. Kita lihat seperti apa sih fathah itu. Kita buat garis lurus. Ketika dia berada di atas, disebut dengan A. Ketika dia di bawah, disebut dengan I. Ketika dia melengkung, disebut dengan U. Ini namanya, yang di atas namanya fathah. Fathah. Ketika dia di bawah, namanya kasroh. Yang melengkung dinamakan dhammah. Kemudian, ketika ada huruf alif, kemudian bertanda fathah, seperti ini, dibaca A. Kemudian ketika huruf alifnya bertanda baca kasroh, maka dibaca I. Nah, ketika huruf alifnya bertanda baca dhammah, maka ia dibaca U. Jadi cara bacanya A, I, U. Contoh huruf ba. Ketika huruf ba-nya bertanda baca fathah, dia dibaca ba. Ketika ba-nya bertanda harokat kasroh, maka dia dibaca bi. Ketika ba-nya bertanda baca dhammah, maka cara bacanya menjadi bu. Ba, bi, bu. Nah, itulah tadi salah satu harokat dalam Al-Quran, yaitu ada fathah, kasroh, dhammah. Ya, demikianlah pelajaran dari Ibu hari ini. Maka dari itu, adapun tugas yang akan Ibu berikan adalah buatlah contoh dari huruf-huruf hijaiyah bersambung, terserah pilih yang mana. Kemudian buatkan seperti ini, yang seperti Ibu jelaskan tadi. Seandainya kalian pilih sin, tuliskan gimana letak awal, tengah, akhir, dan kemudian berikan contohnya. Lalu setelah sudah kalian buat 5 contoh, bikinkan video dari tugas nomor 1. Kalian bacakan contoh-contoh yang kalian tuliskan. Seperti ini. Sin, letaknya seperti ini. Tengah seperti ini. Akhir seperti ini. Cara bacanya sa, ro, ha, sa, da, ta, ha, sa. Oke, bisa. Ya. Demikianlah materi dari Ibu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.